Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Farhan. Selanjutnya ada Dina Mustika, lalu Diana Astria, Fauzia Amalia, Naufal Septriana Rohman, dan Rizky Fatullah. Di sini kami akan membicarakan tentang Saung Ujo sebagai tempat wisata dan edukasi budaya di Jawa Barat. Jadi mari saja langsung kita mulai penjelasan ini dari Amel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo merupakan sebuah tujuan wisata budaya dan edukasi yang lengkap karena memiliki arena pertunjukan, pusat kerajinan bambu, dan workshop untuk alat musik bambu. Selain itu, kehadiran Saung Angklung Ujo di Bandung menjadi lebih bermakna karena kepeduliannya untuk terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Sunda, khususnya angklung, kepada masyarakat melalui sarana pendidikan dan pelatihan. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada tujuannya. Yang pertama, tujuan dari Saung Ujo itu sebagai wisata budaya, kedua sebagai edukasi atau laboratorium pendidikan, ketiga sebagai pusat kerajinan tangan dari bambu, dan keempat untuk workshop instrumen musik dari bambu. Selanjutnya, Dina Mustika akan menjelaskan jenis-jenis tahu jenis-jenis pementasan di Saung Angklung Ujo. Di Saung Angklung Ujo ada angklung orkestra, pertunjukan musik yang diiringi oleh alat musik tradisional angklung. Yang kedua ada tari topeng, tarian khas Cirebon yang ditarikan oleh perempuan. Topeng berwarna merah melambangkan karakter yang temperamental. Yang ketiga, bermain angklung bersama. Dengan bimbingan dan instruksi dari Saung Angklung Ujo, dalam waktu yang amat singkat, penonton dapat memainkan beberapa lagu dengan angklung tersebut. Yang keempat, demonstrasi wayang golek, pementasan sandiwara boneka kayu khas Sunda. Setiap pementasan wayang golek selalu ada pesan moralnya. Nah, selanjutnya Rizky akan menjelaskan tentang penjelasan dan perkembangan dan unsur dari Saung Ujo sendiri. Silakan Rizky. Pada tahun 1966 awal dibangunnya Saung Angklung Ujo oleh Ujo Ngalagena dan istrinya Uum Sumiati. Pada tahun 2010 angklung diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Pada tahun 2013 SAU Bandung bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat untuk menggelar Festival Angklung Pride 2013. Pada tahun 2016 sampai 2018, SAU menorehkan prestasi pada 2016 sebagai Best Asian Cultural Preservation Award. Pada tahun 2017 sampai 2018 berhasil di ajang Festival Kampung Indonesia Stockholm, Swedia. Pada tahun 2021 dikabarkan hampir bangkrut dan saat ini pihak pengelola SAU berencana untuk membangun museum angklung. SAU juga berencana untuk menggelar program bernama Sejuta Angklung untuk sekolah. Unsur penting SAU yang pertama adalah educational, yang kedua creativity, ketiga intelligence, yang keempat adalah achievement. Terima kasih. Baik, selanjutnya Diana akan menjelaskan tentang dampak dari SAU ke perekonomian sekitar SAU sendiri atau Saung Ujo sendiri. Silakan Diana. Salah satu kelebihan Saung Angklung Ujo adalah memberi dampak ekonomi bagi daerahnya. Menurut Taufik, selaku Direktur SAU, setidaknya 1.000 orang merasakan dampak ekonomi secara langsung dan SAU setidaknya ada 1.000 wisatawan lokal yang datang setiap harinya. Tujuan utama SAU adalah menjaga warisan budaya Sunda yang dibangun saya Mang Ujo. Baginya bisnis adalah hanya sekedar nilai plus dari kerja keras yang dilakukan seluruh anggota tim SAU. Angklung resmi diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda atau
representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Nah, yang terakhir ada Nopal yang akan menjelaskan Saung Ujo sebagai wisata turis. Silakan Nopal. Ya, Saung Angklung Ujo sebagai wisata turis mancanegara. Foreign tourists have visit Saung Angklung Ujo, which is located in West Java. Dengan daya tariknya tersendiri, Saung Angklung Ujo dinobatkan sebagai tempat pelestarian budaya Sunda. Nah, tadi itu presentasi dari kelompok kita, dan kita akan buka pertanyaan bagi yang ingin menanyakan sesuatu, silakan. Saya mau bertanya deh, Boleh? adakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu Saung Ujo bangkit dari kebangkrutan, dan menurut kamu apa sih yang bisa Saung Ujo lakuin untuk membuat Saung Ujo tetap berpentas walau di masa pandemi gini? Nah, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Rizky, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Dina. Yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk saat ini masih meminta bantuan pemerintah pusat, khususnya kepada Menteri Pendidikan yaitu Pak Nadiem untuk memberikan bantuan finansial. Kalau menurut saya, kita bisa tiru cara sirkus luar negeri dengan menerapkan pertunjukan online, baik pertunjukan yang biasa dilakukan ataupun yang sudah diimprovisasi, agar penonton tidak bosan, karena pertunjukan bukan yang dilakukan melalui online, pasti feel-nya akan berbeda. Nah, dengan cara ini saya yakin kita bisa menampilkan pertunjukan dan menjalankan bisnisnya tanpa harus tatap muka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Ada satu slot buat pertanyaan yang terakhir sebelum kesimpulan. Silakan. Aku mau nanya. Aku aja. Ya. Menurut kamu, kalau Saung Ujo ini beralih menjadi museum, apa bakal efektif dalam memperkenalkan budaya Jawa Barat? Soalnya kan biasanya museum itu selalu dikaitkan dengan hal yang membosankan, sedangkan konsep sebelumnya dari Saung Ujo ini adalah pementasan. Menurut saya efektif karena sejauh ini selama Saung Angklung Ujo beroperasi sebagai gedung pertunjukan atau tempat pameran juga sangat mengundang minat pengunjung. Maka ketika ada ide yang mengusung untuk membuat museum di Saung Angklung Ujo akan menambah nilai minat pengunjung agar mengetahui latar belakang budaya Jawa Barat tanpa menghilangkan Saung Angklung Ujo sebagai tempat pameran. Oke, terima kasih. Nah, lanjut aja langsung kesimpulannya. Jadi, Saung Ujo ini merupakan hal unik dari Bandung yang tentunya memiliki banyak manfaat dan keunikan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern ini, Saung Ujo muncul sebagai pahlawan dalam menjaga dan memperkenalkan kebudayaan asli Jawa Barat. Tetapi sayangnya, akibat dari pandemi, Saung Ujo harus menutup usahanya dan hampir bangkrut. Tetapi Saung Ujo tidak menyerah dan berencana untuk bertransformasi menjadi museum, dan kita doakan semoga ini bisa membantu generasi selanjutnya untuk mengenal lebih dalam kebudayaan Indonesia, khususnya kebudayaan Jawa Barat. Jadi, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.